Amin. Oke nih, terima kasih sebelumnya Kakak udah mau apa ya? Udah mau bersedia untuk sharing dengan kita nih tentang pengalaman perkuliahannya di Teknik Mesin UGM. Sama-sama. Kak, sebenarnya Teknik Mesin UGM itu seperti apa sih, Kak? Jadi aku bisa ngomongnya untuk S1 ya, karena kalau misalnya di UGM, S1 sama sama D3 itu kurikulumnya beda banget. Oh, Tapi kalau misalnya untuk teknik mesin S1, kita itu banyak banget yang salah paham kalau misalnya di hmm? teknik mesin itu belajar tentang mesin dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu di teknik mesin S1 kita itu namanya mechanical engineering. Kalau bahasa Inggrisnya kan mechanical engineering ya. Jadi kita itu pada dasarnya belajar tentang mekanika. Jadi banyak banget kita belajar tentang perhitungan-perhitungan nih, terutama perhitungan mekanika yang jelas itu ada mekanika fluida. Jadi kita belajar tentang cairan, kemudian kita belajar tentang gimana gas itu bergerak, gimana cairan itu bergerak, kemudian juga kita belajar tentang misalnya mekanika material. Jadi benda-benda yang solid, benda-benda padat itu mereka punya gayanya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kita belajar itu juga. Jadi kalau misalnya di S1 outputnya itu desain dan perhitungan, bukannya Oke. mesin gitu. Jadi kita tugas akhirnya itu bukannya bikin mesin. Kalau misalnya mau bikin mesin nggak apa-apa. Tapi yang dinilainya itu lebih ke desain si mesin ini, gimana cara mesin ini bekerja dan lain sebagainya, atau perhitungan dalam bentuk metode kah, atau simulasi, Hmm? komputasi dan lain sebagainya gitu. Selain itu, kalau misalnya di teknik mesin kayaknya banyak banget sih yang merasa oh kalau masuk mesin ini berarti orangnya kuat dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya mayoritas belajarnya itu tentang perhitungannya. Jadi Hmm? kita nggak ada angkut-angkut dan lain sebagainya gitu kan. Kita juga nggak ada yang kadang-kadang bikin kesel nih, bisa nggak benerin mesin mobil? Nah padahal nggak bisa gitu, kita nggak ngerti gimana caranya benerin mesin mobil. Cuman kalau misalnya disuruh nih, gimana sih desain sistem injeksi dalam motor gitu, atau misalnya sistem injeksi untuk apa bahan bakar mobil dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa bikin itu gitu. Oke. Jadi itu ya, ternyata Mm-mm. fokusnya tuh lebih desain dan perhitungan gitu ya. Iya. Banyak juga salah paham gitu ya tentang jurusan ini. Iya, terus Sering Kak diminta gitu. gimana? Sering ditanyain kayak bisa benerin ini itu enggak gitu. Sering banget ditanya, "Oh, ini mesin cuci di rumah aku rusak nih, bisa benerin nggak? Atau nggak mobil aku ngadet nih, bisa benerin nggak?" Padahal mentok-mentok cuma bisa ganti aki, udah gitu doang, yang lainnya nggak bisa. Oke. Nah, oke Kak. Nah, terus apa sih yang jadi dulu tuh ya waktu 2016 milih jurusan itu kenapa? Sebenarnya aku itu udah pengen masuk mesin dari kelas 5 SD. Karena Oke. pernah ngeliat di TV kan, jadi kayak gimana pabrik dan kemudian banyak nih pabrik-pabrik yang gede, bikin mobil, bikin pesawat dan lain sebagainya. Nah, menurut aku itu sangat interesting sih, sangat interesting. Selain itu juga di mata aku teknik mesin itu salah satu jurusan yang bisa memberikan banyak sekali oportunitas untuk kerja di bidang-bidang yang non industri atau non mesin dan lain sebagainya. Jadi nggak mutlak kerjanya di pabrik gitu. Dan salah satunya tuh yang sekarang jadi minat terbesar aku itu di oil and gas, di perminyakan atau pertambangan. Nah, seperti itu banyak juga yang dipelajarin di teknik mesin yang bisa membantu di bidang-bidang seperti itu. Oke. Jadi karena luas juga ya ternyata dari kajian teknik mesin ini Kak. Iya, Yang luas bisa banget masuk ke. sih. Oke nih Kak. Boleh kasih bocoran nggak Kak? Mata kuliahnya tuh apa aja sih Kak? Mata kuliahnya itu kalau misalnya yang di teknik mesin itu banyak banget. Beberapa yang sangat menurut aku pribadi ya, kalau misalnya secara garis besar, kayaknya semua teknik itu ada yang kayak gambar teknik, kemudian atau perancangan, terus kemudian ada komputasi dan lain sebagainya. Mungkin itu nggak perlu dibahas kali ya. Tapi kalau yang spesifik atau yang unik nih di teknik mesin itu ada banyak, ada beberapa. Salah satunya itu misalnya
elemen mesin atau mekanika material. Nah, jadi kalau misalnya di elemen mesin ini kita belajar tentang gaya-gaya dari benda-benda luar yang gaya-gaya sebuah material yang disebabkan oleh benda luar gitu atau gaya yang dari luar. Nah, sementara kalau misalnya di mekanika material itu kita belajar tentang gaya-gaya si material itu sendiri. Jadi misalnya ada sebuah batang gitu ya. Nah, batang ini sebenarnya dia nggak cuman diam gitu. Saya pegang kayak gini aja tuh dia ada sebuah gaya yang bekerja di dalam batangnya. Jadi kita belajar gimana caranya supaya batang ini nggak bengkok dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mekanika fluida, mirip dengan mekanika material. Setiap fluida itu punya gayanya sendiri, punya geraknya sendiri. Nah, itu kita pelajarin. Jadi gimana pesawat itu bisa terbang. Nah, itu salah satunya bisa dipelajarinya tuh di mekanika fluida karena kita bergerak dengan udara dan udara itu bergerak terus dan punya gaya-gayanya sendiri. Nah, jadi itu salah satu yang dipelajari di mekanika fluida gitu. Kemudian ada lagi pelajaran mata kuliah favorit saya kebetulan ini namanya manufaktur. Jadi manufaktur ini mempelajari tentang proses atau kemudian juga metode-metodenya dan alat-alat yang digunakan untuk membentuk sebuah barang dari yang tadinya raw material, kalau misalnya kita manggilnya raw material atau barang yang belum ada bentuknya lah gitu kan, sampai jadi barang yang udah jadi. Nah, ini yang membuat saya sangat suka sama pelajaran ini karena di mata kuliah ini kita belajar tentang banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tuh kita nggak bisa mikir, oh gimana ya cara bikinnya. Misalnya salah satu yang paling saya suka itu cara untuk membuat lubang yang ukurannya mikrometer atau nanometer di dalam sebuah besi panjang yang ukurannya sendiri, yang diameternya sendiri cuma 1 mm gitu. Okay. Dan hal-hal lain yang terkesan tidak mungkin lainnya gitu. Oke, itu ya udah dibocorin nih sedikit mata kuliah di teknik mesin UGM itu seperti apa. Dan praktikumnya atau kayak gimana sih, Kak? Kalau praktikumnya itu, karena kita basisnya mata kuliah, jadi banyak, hampir semua mungkin ya mata kuliah mata kuliah yang besar, itu ada praktikumnya. Jadi di praktikumnya juga nggak berat kok sebenarnya. Kita ada praktikum pemrograman dan mekatronika, kemudian kita ada praktikum motor listrik, kemudian kita ada praktikum getaran mekanis, jadi kita belajar, kita ngelihat langsung efek-efek getaran. Ada juga praktikum manufaktur, jadi kita belajar secara ringkas aja gitu, nggak yang berat-berat banget gimana cara menggunakan berbagai macam mesin yang digunakan di produksi besi atau kemudian yang lainnya gitu. Jadi misalnya mengelas, kemudian ada istilahnya bubut dan lain sebagainya lah gitu, mesin-mesin lainnya. Oke. Yang paling bikin berkesan atau jadi favorit nih praktikum apa? Manufaktur sih, walaupun nilai aku nggak maksimal di praktikum manufaktur, tapi menurut aku praktikum manufaktur tuh benar-benar seru. Itu juga alasan kenapa aku pribadi ngambilnya konsentrasinya di manufaktur, karena seru banget sih ngerjainnya, dari barang dari besi yang cuman batangan doang gitu kan, bisa jadi macam-macam gitu di situ. Oke, karena udah nyinggung-nyinggung nih tentang konsentrasi, kita bahas tentang konsentrasi ya, Kak. Nah, konsentrasi di teknik mesin UGM ini ada apa aja sih, Kak? Ya? Oh iya. Kalau misalnya teknik mesin, itu di teknik mesin UGM ya, itu ada 4 konsentrasi. Kayaknya kalau misalnya dilihat, banyak teknik mesin itu beda-beda konsentrasinya. Nah, kalau misalnya di teknik mesin UGM, itu kita punya 4 konsentrasi. Yang pertama itu konversi energi. Konversi energi itu kita belajar tentang berbagai jenis perubahan energi, kemudian aliran kalornya, kemudian macam-macam deh. Jadi bagaimana satu energi ini kita punya di sini, kemudian kita ubah menjadi bentuk energi yang lain, atau misalnya turbin, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Nah, itu dipelajarin di konversi energi. Yang kedua itu ada manufaktur. Kebetulan itu konsentrasi yang aku ambil. Itu kita belajar tentang proses-proses, kemudian metode, kemudian teoritis. Bagaimana caranya dari benda yang belum ada bentuknya, atau misalnya kalau misalnya dari benda yang belum ada bentuknya atau benda yang kasaran lah gitu ya, gimana caranya bisa jadi sebuah produk yang bisa dipakai. Nah, itu termasuk alat potongnya, kemudian termasuk di metode-metode yang kemungkinan digunakan, kemudian
keuntungan, kemudian kerugian metode-metode itu, mesin-mesin apa aja yang dipakai, alat pembantu apa aja yang digunakan, dan desain produknya atau desain prosesnya dan desain mesinnya. Nah, itu juga kita pelajarin di manufaktur. Kemudian selanjutnya itu ada material, atau di tempat lain itu, di universitas lain itu juga dipanggilnya metalurgi, teknik metalurgi. Nah, itu kita mempelajari tentang bahan-bahan, material-material yang ada, dan cara-cara memanipulasinya. Jadi misalnya kita punya besi, gimana caranya ini supaya besinya lebih kuat kah, atau lebih lunak kah, malah bentuk ada istilahnya itu komposit. Jadi dua material yang digabung menjadi satu dengan karakteristik kedua material itu. Nah, itu juga ada perhitungannya, itu juga ada desainnya, gimana caranya dia bisa jadi seperti itu. Nah, yang terakhir itu mekanika terapan. Kalau mekanika terapan ini mempelajari mekanika secara umum, kemudian penggunaannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya gimana sih cara kereta api itu bergerak gitu, atau gimana caranya bikin mobil, gimana caranya gimana caranya sebuah pabrik itu tuh bisa berkurang bunyinya dan lain sebagainya. Salah satu yang dipelajari di mekanika material yang menurut saya pribadi juga menarik itu namanya akustik atau akustik dan getaran. Jadi belajar tentang bahkan alat musik itu juga dipelajarin di akustik dan getaran. Jadi gimana jenis kayu apa yang paling efektif untuk dibikin jadi gitar, atau kemudian gimana sih pola suaranya dari sasando dan lain sebagainya. Nah, itu juga dipelajarin di mekanika terapan ini gitu. Oke, berarti luas banget ya Kak kajiannya, benar-benar luas ya, terbatas. Kinan aja. Iya. Kalau konsentrasi itu bisa dipilih di semester berapa Kak? Kalau konsentrasi itu di teknik mesin UGM dipilihnya di semester ke-7. Beberapa universitas lain itu dia pemilihan konsentrasinya lebih cepat, jadi mungkin di semester ke-5 gitu. Tapi rata-rata kalau misalnya teknik mesin UGM sih di semester ke-7 gitu. Semester 7 ya. Oke Kak, suka duka kuliah di teknik mesin tuh apa aja sih Kak? Apalagi sebagai perempuan. Suka dukanya itu banyak yang nanyain kenapa cewek mau masuk mesin. Karena mungkin karena stigma teknik mesin itu keras ya, jadi harus kuat nih ngangkut-ngangkut dan lain sebagainya. Kemudian juga apa nggak takut nih banyak cowoknya dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak sih, karena kalau di teknik mesin itu ini juga suka sih ya, karena punya banyak teman cowok, jadi banyak yang ngejagain, terus habis itu banyak yang ngebantuin ngurusin segala macam. Dulu bahkan aku waktu semester 1 sama semester 2 itu nggak boleh pulang sendiri, nggak boleh jalan kaki, nggak boleh naik gojek, itu harus dianterin sama teman-teman. Karena kalau misalnya di teknik mesin itu perempuan itu dianggap ratu gitu, jadi harus banget dihargain. Nah, itu karena dikit juga ya, karena faktor ceweknya juga dikit. Jadi kalau misalnya teknik mesin itu yang namanya cewek itu juga harus dihargain, harus banget dijagain gitu. Kemudian sukanya lagi itu karena teknik mesin itu solid banget. Jadi kita banyak banget event-event yang kita kerjainnya barengan, kemudian kita juga capek bareng-bareng, seneng bareng-bareng, terus suka dukanya juga semuanya dijalanin bareng-bareng, susahnya bareng-bareng. Jadi emang seru banget sih. Jadi kayak kalau misalnya sakit, yang jengukin juga satu angkatan gitu. Saking solidnya. Saking solidnya, iya. Kalau dukanya nih apa Kak? Kalau dukanya, ya kadang-kadang namanya juga kuliah ya, jadi kadang-kadang nilainya agak susah, atau misalnya praktikumnya susah, kadang-kadang yang kayak gitu. Tapi nggak setiap saat juga sih susahnya, juga dibantuin sama teman-teman kan banyak. Untung solid. Oke, solid banget gitu ya. Emang terkenal banget nih teknik mesin tuh solid banget. Oke nih Kak, pengen nanya lagi nih tentang jalur masuknya di UGM tuh ada apa aja sih Kak? Kalau jalur masuknya di UGM itu secara garis besar ada 4. Jadi ada SNMPTN, ada SBMPTN atau yang sekarang namanya UTBK ya. Kemudian ada jalur UTUL atau ujian tertulisnya UGM, itu ada 2 kali. Sama yang terakhir, ini yang jarang banget orang tahu, itu jalurnya namanya PBU.
PBU itu Hmm. singkatan dari penelusuran bibit unggul. Nah, di PBU ini ada lagi pecahan-pecahannya. Jadi, kalau saya pribadi masuknya lewat PBU kemitraan karena kebetulan perusahaan tempat orang tua saya kerja itu ada kemitraan dengan UGM. Tapi PBU yang lain itu ada yang banyak juga, teman-teman saya banyak nih masuknya lewat sini, itu PBOS. Jadi atlet, kemudian seniman-seniman, mungkin teman-teman yang pernah masuk FLS 2N itu bisa banget dicoba di PBOS. Kemudian ada lagi PBUD. Jadi anak-anak atau siswa-siswa yang berprestasi di daerahnya itu bisa juga masuk UGM lewat si PBUD ini gitu. Jadi ada banyak sih jalurnya. Bisa dicek di um.ugm.ac.id kalau teman-teman mau masuk. Jadi pusat informasinya di situ ya, dibagi itu. Iya. Nih buat. Nah, kalau seangkatannya itu berapa orang sih, Kak? Kalau misalnya di mesin seangkatan itu sepertinya maksimalnya 150 orang deh. Soalnya nggak pernah ada yang lebih dari 150. Jadi 150 orang. Presentase ceweknya itu biasanya sekitar 10% atau 11%. Jadi kalau angkatan aku itu dari 133 satu angkatan kita ada 11 ceweknya. Oke. Jadi persaingannya lumayan juga nih ya, Kak ya, buat masuk ke Iya. Oke nih Kak, setelah kuliah gitu ya, dari 2016, boleh ngasih tips nggak Kak? Apa sih yang diperluin gitu, apa yang harus dilakuin biar para maba tuh bisa survive di jurusan ini? Yang pertama itu kalau misal survive mata kuliah ya sebenarnya nggak banyak sih. Selama kamu sendiri itu suka yang namanya hitung-hitungan, matematika, fisika terutama, kamu pasti bisa survive di teknik mesin lah. Nggak perlu suka-suka banget, nggak perlu yang tergila-gila, selama kamu merasa kamu bisa gitu, atau nilai-nilai fisika dan matematika kamu bagus selama SMA atau selama sekolah, ya kamu bisa banget survive di teknik mesin gitu. Yang lainnya itu lebih ke gimana kamunya sih. Jadi kalau misalnya kamu supel atau kamu gampang kenal sama orang, gampang dekat sama orang dan lain sebagainya, kemudian kamu punya empati dan simpati yang tinggi, aku rasa bakal lebih dari survive di teknik mesin. Karena ya itu yang salah satu yang dibina itu juga nggak cuman di luar ruang kuliah, tapi di ruang kuliah itu juga dibina si empati, simpati, kemudian solidaritasnya ini gitu. Oke, tipsnya ya bisa diterapi nih buat para maba nih nanti. Biar bisa survive di teknik mesin. Bener. Terus yang banyak juga ditanyain nih tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya di mana sih Kak kerjanya? Banyak banget sih. Mayoritas mungkin di pabrik kali ya, karena banyak banget pabrik-pabrik seperti Astra, Toyota, Daihatsu, kemudian dan lain sebagainya. Itu emang banyak yang kerja di situ karena memang itu jurusan yang spesifik, itu pekerjaan yang spesifik banget ya untuk teknik mesin. Kemudian di luar itu juga banyak yang kerja misalnya di migas, jadi Pertamina kah, atau Chevron, Total, atau servis migas jadi seperti Schlumberger atau Halliburton, itu juga banyak. Di pertambangan seperti Freeport, Antam, itu juga banyak banget. Kemudian jasa-jasa manufaktur lainnya seperti GMF, Garuda Maintenance, nah itu juga ada. Di light maintenance yang lain juga banyak. Di luar itu juga PT KAI, misalnya untuk yang tertarik di BUMN ya, PT KAI, Pertamina tadi ya, PLN, kemudian banyak deh. Kayaknya hampir semua bidang bisa dimasukin selama ada mesinnya, bisa dimasukin sama teknik mesin gitu. Luas banget ya prospek kerjanya ya. Luas banget. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir dari aku nih, tentang rencana sama harapan nih setelah lulus gimana Kak? Kalau rencana sama harapan setelah lulus, insya Allah pengennya itu kerjanya di oil and gas service company, jadi di perusahaan migas. Kemudian selain itu juga pengen ngambil S2, tapi mungkin agak nanti. Jadi pengennya kerja dulu baru ngambil S2. Kalau bisa sih di luar negeri supaya ilmunya bisa dibawa pulang untuk Indonesia gitu. Amin, semoga terwujud ya Kak segala harapan. Oke Kak, nih ada
juga nih dari teman-teman yang nonton. Mm-mm. Dari Susi, maaf izin bertanya, mau ikut SMUGM kan sampai 3 pilihan katanya, cuma berlaku untuk pilihan satu aja. Jadi tidak ada yang lolos di pilihan 2 atau 3, bener nggak Kak? Enggak, itu salah. Karena banyak banget teman-teman aku yang lolosnya di pilihan kedua dan ketiga. Jadi pilihan nomor satu untuk tipsnya nih kalau misalnya mau masuk UGM, kan ada beberapa universitas tuh misalnya, oh ternyata banyaknya mayoritas di pilihan kedua gitu keterimanya. Jadi di switch antara pilihan satu sama pilihan duanya. Tapi kalau misalnya di UGM itu benar-benar pilihan satu baru lanjut ke pilihan dua, baru lanjut ke pilihan tiga. Jadi kalau misalnya nilai kamu mencukupi untuk pilihan satu, kamu akan masuk di pilihan satu. Kalau misalnya tidak mencukupi untuk di pilihan satu, coba dilihat di pilihan kedua. Masih mencukupi nggak nih untuk masuk di pilihan kedua? Kalau misalnya belum mencukupi, baru dilihat ke pilihan ketiga. Ini mencukupi nggak untuk masuk ke pilihan ketiga? Kayak gitu sih sistemnya kalau misalnya di UGM. Oke, jadi penting tuh usaha dulu ya, ikhtiar dulu gitu ya. Benar, pokoknya belajar dulu. Usaha dulu. Oke, oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Muh_Yapi. Kalau misalnya belum pernah magang atau tahu tentang mesin-mesin gitu, apa bakal sulit saat kuliah? Tapi saya minat banget sama jurusan ini. Menurut kakak gimana? Nggak apa-apa, aku juga sebelum kuliah nggak pernah megang mesin sama sekali. Karena banyak banget hitungannya, kemudian memang pada dasarnya fisika ya, jadi fisika mekanika, jadi nggak masalah pernah megang mesin atau suka mesin dan lain sebagainya, itu nggak ada perbedaan sama sekali dan tidak memberikan sebuah permasalahan tersendiri. Emang di beberapa mata kuliah, kalau misalnya kamu udah bisa megang mesin ya, terutama misalnya yang lulusan SMK, memang di beberapa mata kuliah itu ada pelajaran yang memang dia udah dapat sebelumnya selama sekolah, jadi memang lebih jago lah di bidang itu gitu. Tapi kalau misalnya belum pernah sama sekali juga nggak masalah kok gitu. Oke, jadi nggak masalah ya kalau misalnya baru banget gitu ya ke mesin, selama ada minat nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak nih Kalia udah mau sharing. Nah, sebelum kita menutup live hari ini, mungkin closing statement dari kakak gitu untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang masih mau ngedaftar, terutama yang ke UGM atau ke teknik mesin, semangat ya, selalu usaha, ikhtiar terus, jangan lupa doanya, jangan lupa restu orang tuanya. Kemudian untuk teman-teman yang udah mungkin maba nih ya, atau yang sekarang kuliah di teknik mesin juga, semangat terus, jalanin aja prosesnya. Tetap semangat juga, sama-sama harus tetap usaha, tetap semangat. Untuk perempuan, teman-teman yang perempuan yang masih ragu untuk masuk teknik mesin, karena biasanya banyak banget ini yang mau daftar SMA yang perempuan yang nanya-nanya ke aku, gimana sih kak kalau misalnya teknik mesin gini-gini, jangan ragu, pelajarin dulu teknik mesin itu apa, kemudian tanya-tanya sama kakak kelasnya yang udah masuk teknik mesin, boleh cewek, boleh cowok, sama aja. Pokoknya jangan lupa ridho orang tua itu emang nomor satu. Oke, sekali lagi makasih banyak nih Kalia. Semoga infonya pasti bermanfaat banget nih buat teman-teman, dan semoga Kalia sukses terus skripsinya lancar, terus karirnya lancar ke depan. Terima kasih banyak ya Kak, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.